Perkenalkan, nama saya Arumnisa Atun Mahmuda. Di sini saya akan melakukan konseling tentang KB IUD dan KB implan kepada Nyonya R. Baik Bu, jadi Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi dengan jangka panjang ya Bu ya. Di sini saya merekomendasikan Ibu yang pertama itu IUD. Sebelumnya Ibu pernah dengar KB IUD ini Bu? Pernah. Sekarang saya jelaskan secara detailnya ya Bu, apa itu KB IUD. KB IUD atau intrauterine device yaitu suatu alat yang dimasukkan ke dalam rahim ibu dengan tujuan untuk menghalangi agar tidak terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari KB IUD ini yaitu kan KB IUD dililiti oleh tembaga. Nah, tembaga ini nanti akan mengeluarkan zat-zat yang mana mengakibatkan peradangan dan akan menghancurkan sel-sel sperma sebelum bertemu dengan sel telur. Jadi, sebelum mereka bertemu sudah dihancurkan terlebih dahulu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari KB IUD ini ya Bu ya. Untuk kelebihannya yang pertama, sangat efektif digunakan dalam jangka panjang yaitu 5-10 tahun, itu sangat efektif dan tingkat keberhasilannya itu mencapai 99% Ibu. Dan ini sangat nyaman digunakan, meningkatkan kenyamanan Ibu saat berhubungan, terus tidak mengganggu ASI apabila Ibu sedang menyusui, ASI tidak terganggu. Terus tidak ada efek samping hormonal karena IUD ini tidak mengandung hormonal. Terus pemasangannya cepat, mudah, dan praktis. Dan Ibu bisa melepasnya kapanpun Ibu mau, setahun, 2 tahun. Misalnya Ibu ingin menambah momongan di 2 tahun kemudian, itu bisa dilepas. Nah, kalau kekurangan dari KB IUD ini pada masa awal pemasangan, yaitu mungkin nanti Ibu akan menemukan bercak-bercak merah, bercak-bercak darah pada saat menstruasi, tetapi itu tidak perlu khawatir. Bercak-bercak darah ini kita anggap adaptasi tubuh Ibu dengan IUD itu ya Bu ya, mungkin 3-4 bulan. Nah, terus mungkin darah haidnya lebih banyak dari biasanya dan haidnya lebih lama. Terus kram di bagian bawah perut Ibu. Nah, kapan pemasangan IUD ini? IUD ini bisa dipasang kapan saja Ibu mau. Bisa pada saat menstruasi ataupun tidak. Tapi kalau pada saat menstruasi, kan kita sudah pasti Ibu tidak hamil. Dan itu kalau pada saat menstruasi sedikit mengurangi nyeri, karena pada saat menstruasi mulut vagina Ibu sedang terbuka, jadi memudahkan. Tetapi kalau Ibu ingin menggunakannya tidak pada saat menstruasi, itu juga boleh. Tetapi yang pertama kita pastikan Ibu tidak hamil dulu ya Bu ya. Nah, IUD ini biasanya bisa digunakan untuk semua wanita. Bisa kalau misalnya seandainya pasca persalinan tuh Ibu ingin langsung menggunakannya lagi, itu bisa. Misalnya pasca keguguran itu bisa. Nah, kan banyak nih di luaran sana kalau IUD itu nanti misalnya hamil, nanti IUD-nya nempel di kepala bayinya atau janinnya. Itu mitos ya Bu ya. IUD itu letak IUD itu dengan kantong kehamilan berbeda. Kalaupun terjadi kehamilan, itu tidak akan menempel di kepala janin Ibu. Kalau misalnya hamil, IUD itu bisa dilepas apabila usia kehamilan di bawah 10 minggu, ataupun pada saat persalinan. Nah, itu bisa dilepas dengan kita memastikan bahwasannya IUD itu sudah pasti lepas. Sampai sini Ibu mengerti. Jadi IUD ini sangat efektif ya Bu ya. Efektif, mudah, terus kapanpun bisa dilepas kalau Ibu mau.
Terus kalau pada saat setelah melepas IUD itu kesuburan kembali semula langsung ya Bu ya. Jadi tidak perlu menunggu berapa minggu atau berapa bulan. Jadi begitu lepas IUD-nya kesuburan itu kembali semula. Baik Bu, sampai sini Ibu sudah ingin menggunakan IUD ini. Ya.